Guys, welcome back to Main As. Oke, jadi kali ini gua bakal ngebahas nih salah satu buku novel. Lebih tepatnya gue nge-review sih salah satu novel kesukaan temen gue nih, Ainun. Dia kan ya kayak Islamik gitu lah ya. Jadi novelnya itu ya emang berbau-bau romantik Islamik gitu ya kan. Oke, langsung aja ke intinya. Gue bakal nge-review salah satu novel yang berjudul A dan Z. Oke, jadi buat A dan Z ini itu ditulis oleh Kak Eris Kurnianti yang biasa dipanggil Kak Bebo. Awalnya novel ini tuh dari WP gitu loh guys, dari WP terus dibacanya tuh udah populer banget di kalangan remaja-remaja gitu. Bahkan kayak orang-orang tua juga ada beberapa gitu yang baca gitu ya kan. Bahkan sampai 5 juta kali loh dia dibaca di Wattpad. Dan akhirnya setelah itu dijadiin novel. Penerbitnya itu dari PT Cloud Books ya guys. Oke, jadi kita bisa langsung masuk aja ke reviewnya. Untuk pertama ini cover ya. Bisa dilihat covernya ini dia warna ungu dan warna abu itu menandakan kayak soft banget. Gue suka sih sebenarnya kayak soft banget, kayak menggambarkan ini kan cerita-cerita Islamik yang romantik tipis-tipis gitu lah ya. Jadi kayak cocok banget sih sama covernya, gue suka banget sama covernya. Terus kayak di belakangnya juga itu tulisan kayak sinopsisnya itu bagus menurut gue. Tapi untuk kayak visualisasinya, kayak visualisasi cowoknya itu menurut gue kurang banget ya. Karena ini kan novel A dan Z ini menggambarkan tentang cowok yang dimana cowoknya itu dia Gus. Kan tau Gus kan? Ya kalau misalkan nggak tahu Gus itu kayak salah satu keturunan Pak Kiai gitu kan. Keturunan Pak Kiai gitu. Itu kayak jadi menggambarkan kayak ustadz-ustadz gitu lah ya. Karena di pesantren kan. Tapi di sini itu menggambarkan di mana si cowoknya itu kayak cowok-cowok kekinian gitu loh. Jadi kayak cowok apa ya? Jadi kayak cowok yang kece gitu kan, yang kayak sekarang-sekarang gitu. Jadi menurut gue ini nggak menggambarkan banget tentang isi dalam bukunya. Cuma menurut gue kalau misal ceweknya gue suka sih. Soalnya jadi kayak kan si Zara ini menggambarkan kayak seseorang wanita yang dimana dia itu keluarga Islamik tapi dianya itu kayak gaul-gaul gitu kan. Jadi cocok sih, gue suka sama ceweknya, visualis ceweknya. Terus tulisannya juga dari kayak tulisan A dan Z-nya ini cakep banget sih, gue suka kayak tulisan dan-nya ini benar-benar cakep banget. Buat teksturnya itu kan tekstur covernya tuh timbul kan, ya biar kita tuh tahu lah yang mana yang asli, yang mana yang bajakan ya. Jadi ini bagus banget. Terus jadi kalau kalian bisa novel ini juga nanti kan bakal dapat bookmarknya kayak gini, bisa dilihat. Itu cakep bagus kok. Tapi ya balik lagi cowoknya itu nggak sama kayak apa yang ada dalam isi buku. Cuma cewek udah bagus sih. Terus next kita lanjut ke dalam bukunya, isi bukunya. Ini kertasnya ini pakainya kayak kertas kayak warna putih tulang, kayak kuning-kuningan gitu kan. Menurut gue suka aja sih sama kertasnya, soalnya jadi kayak nyaman di mata gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau baca tuh nggak cepet ngantuk atau kita nggak bikin sakit mata gitu kan. Ini kertas yang emang banyak banget novel-novel tuh pada kebanyakan pakai kertas ini karena emang bagus banget gitu kan. Terus untuk font tulisannya ini menurut gue cocok sih, soalnya kayak nggak kecil banget, nggak gede banget, terus space-nya juga pas menurut gue. Soalnya kalau misalnya kayak kan ada ya kayak buku-buku novel di mana dia tuh sampai tulisannya tuh sampai di atas kertas banget, sampai bawah banget, tuh kayak kelihatan padat banget. Gue tuh nggak suka yang kayak gitu karena kayak bikin kita tuh lama banget bacanya. Plus kayak bikin kita ngantuk kalau baca tuh. Ini fontnya gue suka sih, buat space-nya juga pas banget di gue. Terus next kita lanjut ke isinya. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ya ke isinya. Gue bakal ngejelasin sinopsisnya plus kayak sedikit-sedikit bocoran ada gue spoiler. Seperti yang tadi gue bilang, novel ini tuh menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Zara Nindya Tama. Si Zara Nindya Tama ini tuh dia lahir kayak di keluarga yang Islamik gitu kan. Tapi dia itu
sifatnya tuh kayak bandel, nakal gitu, kayak sering masuk BK gitu loh. Jadi kayak emang sifatnya tuh ya gaul gitu ya kan. Nah terus tapi si Zara ini dia punya kembaran nih, namanya Farah Anindita. Nah si Farah Anindita ini sifatnya tuh beda jauh banget sama si Zara. Si Farah itu dia tuh kayak Islamik banget, dia pakai kerudung juga kayak panjang, terus kayak wah pokoknya bener-bener Islamik banget lah, beda banget sama si Zara yang sering bolak-balik masuk BK ini. Nah terus menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Abian. Nah si Abian ini yang seperti tadi gue bilang, cowok Abian ini dia itu keturunan kiai gitu kan, jadi kayak anak dari kiai itu yang dibilang gue bilang Gus itu, yang gue bilang Gus itu. Nah si Abian ini emang orangnya Islamik banget kan, emang orangnya tuh kayak Islamik banget gitu. Jadi kayak si Zara ini terkesan kayak terkekang gitu sama si Abian ini, karena kayak ya Zara kan dijodohin sama si Abian, itu kayak dia tuh kayak gak bisa lah ngelakuin hal-hal kayak yang biasa dia lakuin sama teman-temannya gitu. Tapi sebenarnya guys ya, yang dijodohin itu bukan Zara sebenarnya, tapi si Farah. Tapi ada satu alasan di mana akhirnya Zara yang dijodohin. Kalau misalkan penasaran, langsung aja baca novelnya. Oke, next lanjut. Gue bakal ngejelasin kayak isi konflik ceritanya. Konflik cerita di novel ini tuh kayak bukan konflik yang terlalu berat sih menurut gue. Jadi kayak gak kayak konflik novel remaja yang saat ini rame gitu kan, kayak geng-gengan atau tawuran-tawuran kayak gitu kan, kayak cinta-cintaan yang ya gitulah yang kayak remaja-remaja sekarang ini lebih kayak ke konflik tentang rumah tangga gitu ya guys. Soalnya kan emang konfliknya pas mereka udah nikah gitu. Konfliknya menurut gue cukup seru sih, karena nah gue spoilerin aja nih tapi dikit biar kalian nanti baca aja ceritanya, baca aja novelnya maksud gue. Jadi si Abiannya ini dia tuh kepergok atau terciduk oleh si Zara melakukan perselingkuhan dengan salah satu ustazah Syafa, di mana itu tuh ustazah itu tuh yang ada di pesantren punyanya si Abian ini, punya ayahnya Abian ini. Mereka keciduk selingkuh, di mana si Zara itu dia bener-bener marah besar banget sama si Abian ini sampai dia tuh nggak mau pulang ke rumah guys. Dan Abian kan kayak kalau misal kalian tahu di lingkungan pesantren ini kan kayak bener-bener gak boleh ya hal-hal yang kayak gitu, apalagi ada hukumannya masing-masing, mungkin kayak dirajam, didera, itu kayak ada dalam surat ayat-ayat Al-Quran ini, kayak yang ada di sini ya. Itu ayat Al-Quran itu tuh kayak ngejelasin kalau misalnya orang-orang yang ngelakuin hal kayak gitu, itu ngelakuin hal-hal zina itu bakal dihukum berat banget. Dideranya itu kayak mereka tuh dicambuk, bener-bener dicambuk, itu tuh sampai gue lupa sih berapa kali, itu tergantung kesalahan dianya seberat apa gitu kan, kayak melakukan perzinahannya seberat apa, dicambuk. Terus mereka tuh dirajam itu bener-bener kayak, mungkin kalau misalkan lihat ini gambarnya itu kayak orang kayak cowok itu dia bener-bener kayak direndam di tanah gitu kan sampai seleher itu, terus bakal dilemparin batu gitu guys. Dan itu kayak ngeri banget sih, tapi nanti bakal dijelasin kenapa bisa Abian itu ngelakuin hal kayak gitu dan gimana cara konflik selesainya. Menurut gue kayak konflik ceritanya itu sedikit bertele-tele ya guys, kayak konfliknya tuh semacam diulang. Jadi ada dua konflik, dimana konfliknya itu kayak hampir sama banget, yang dimana kayak gue tuh kayak lah kok gini lagi gitu loh. Jadi itu kayak menurut gue kayak bertele-tele banget sih di bagian itu. Terus next, buat kayak kekurangan dari novel ini menurut gue kayak gitu aja sih, kayak mungkin dari visualisasinya, dari bookmarknya, atau kayak dari tulisannya. Font dari gue nggak ada kekurangan, gue suka banget sama fontnya, ceritanya juga gue suka, Islamiknya juga jelas gitu kan. Cuma ada sedikit nih kayak beberapa typo dari tulisannya, ada beberapa typo gitu yang kayak salah ketik gitu kan. Jadi menurut gue kayak aduh sayang banget nih harus typo kan. Terus jadi kayak ada beberapa penjelasan juga yang kayak nggak dikenal sama dunia luar, kayak istilah pesantren itu kan kalau misalkan ada istilah-istilah kayak yang nggak dimengerti kan kalian bakal kayak
ada tulisannya, terus nanti ada nomornya di atas, itu yang di bawahnya biasanya suka dijelasin kan, di bagian bawahnya itu dijelasin kalau misalnya apa arti dari kata itu, cuma di sini itu nggak dijelasin. Jadi menurut gue kayak kurang banget di sini. Tapi untuk penjelasan agamanya beberapanya ya selain dari hal itu ya, beberapanya gue suka sih penjelasannya. Itu kayak bisa diterima di kalangan remaja kita yang masih nggak ngerti tentang kayak gitu, karena itu tuh gampang banget diterima. Oke, cukup sekian aja deh buat thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe gue dari channel Main As, and bye bye. Tiba-tiba langsung penutupan gaji gak sih? Rolex. Iya enggak? Ya ini juga sama ya, kan juga berisik kesel. Itu HP-nya udah direkam memang. Oh, Mutia dong, oh kebiasaan. Kesal. Udah dimatiin. Oke gitu. Mut, mending opening dulu gerak. Terus habis opening, nanti ngapalnya. Coba opening.